Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Minggu 21 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Esok hari adalah hari ulang tahun Jakarta ya, tanggal 22 Juni. Sesungguhnya kita ini untuk periode kedepannya ini akan ada perubahan dalam tata kenegaraan ya, tata pemerintahan, terutama mengenai rencana daripada pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, tahun inilah merupakan satu bukan tahun ini saja sebetulnya sih, sudah dari kemarin-kemarin, adalah mempersiapkan diri daripada keadaan, kehidupan, keselarasan dan segalanya terhadap begitu pindahnya daripada ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Semoga masyarakat Jakarta, warga Jakarta tetap bersahaja, tetap bersahabat, tetap ya, karena itu sudah merupakan suatu keputusan keputusan pemerintah ya, keputusan daripada pelaku negara, daripada pemimpin-pemimpin kita. Banyak perubahan sesungguhnya ya. Ada lagu, ada peringatan-peringatan, ada segala macam, ada fakta-fakta sejarah yang di Jakarta sebetulnya. Banyak mengenai Jakarta. Ya pokoknya banyak deh. Termasuk teks proklamasi itu juga kan di bawahnya itu kan Jakarta Soekarno Hatta ya. Di situ ada tanggal sekian Jakarta, tanda tangan Soekarno Hatta, itu seperti itu ya. Itu juga mengenai Jakarta juga. Kita memang cukup cukup prihatin juga daripada kemacetan sebetulnya. Kemacetan yang ada di Jakarta memang sangat signifikan, sangat berarti, sangat berpengaruh terhadap perkembangan, terhadap lajunya ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya. Pokoknya segalanya daripada kemacetan. Akan tetapi yang namanya ibu kota itu pasti crowded ya, pasti macet, pasti di mana-mana pun, di mana saja. New Delhi, Tokyo misalnya kan, Kuala Lumpur itu pasti macet. Pasti banyak masyarakat lalu lalang karena kesibukan daripada keseharian, kesibukan daripada kegiatan-kegiatan. Saya bukan itu ya fokusnya hari ini. Itu masih besok ya sebetulnya ya, hari ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni ya. Saya fokuskan kepada yang kemarin ya, lanjutan daripada surga dan neraka ya. Kenapa banyak berkembang di sini, baik melalui internet, YouTube dan lain sebagainya, mengenai kenapa Tuhan membuat neraka, sementara Tuhan adalah merupakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, disinilah perlu saya jelaskan bahwa neraka sesungguhnya itu bukan untuk manusia sesungguhnya ya. Karena Adam itu diciptakan di surga dan semuanya di surga sebetulnya ya. Malaikat diciptakan di surga, setan, iblis diciptakan di surga, dan manusia juga diciptakan di surga. Begitu juga yang lainnya. Akan tetapi pada waktu penciptaan itu ada sebagian yang
menantang Tuhan ya. Sedangkan malaikat diberitahukan oleh Tuhan, diinformasikan oleh Tuhan, diwahyukan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan, langsung sujud, langsung memuji Tuhan, langsung mengucap tasbih, bertasbih. Itu malaikat ya, sangat patuh, sangat bertakwa. Nah, sementara bunyi daripada tasbih itu sendiri, tasbih adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah bunyi tasbih ya. Kemudian manusia sebelum diciptakan itu kan sudah ada rembugan ya, rembugan antara Tuhan dengan malaikat. Tuhan bertanya kepada malaikat, kepada Jibril, apa pemikiranmu, apa pendapatmu kalau Tuhan ya menciptakan manusia? Kan seperti itu, pertanyaan seperti itu ya, apa nama Jibril, hai Jibril, apa pendapatmu jika aku menciptakan manusia, kan begitu ya. Kemudian Jibril menjawab, wahai Tuhanku, kenapa engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, saling bertumpah darah gitu kan, seperti itu ya. Kemudian Tuhan berfirman kembali, apa-apa yang aku ketahui engkau tidak akan mengetahuinya. Kemudian malaikat bersujud, bersimpuh dan bertasbih ya. Sementara setan, iblis itu tidak demikian. Justru iblis menantang Tuhan gitu loh. Jadi itulah sebetulnya langsung Allah memvonis bahwa iblis tempatnya di neraka, dibuatlah neraka, kan seperti itu. Jadi neraka sesungguhnya itu bukanlah untuk manusia tadinya itu ya. Akan tetapi banyak manusia bukan mengikuti Tuhan, malah justru mengikuti setan. Nah, itu bukan salah Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, akan tetapi justru manusia itu sendiri tidak mau mengikuti perintah Tuhan, kan gitu. Justru manusia mengikuti setan, mengikuti iblis. Justru akhir daripada kehidupan di sekarang ini, justru iblis, justru setan itu nanti hidup abadinya itu di neraka. Kan gitu. Jadi neraka sesungguhnya diperuntukkan untuk iblis dan untuk setan. Akan tetapi manusia justru mengikuti setan, kan gitu. Jadi sebetulnya Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ya Allah tetap memberikan suatu jaminan bahwa siapapun yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya itu pasti jaminannya surga, kan seperti itu sebetulnya. Kalau saya baca dari bukan baca, maksudnya kalau saya pahami daripada kalimat itu sendiri, kan gitu ya. Nah, surga neraka itu bukanlah suatu permintaan, kan gitu. Surga neraka adalah suatu perbuatan dari kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, insya Allah tempatnya kan surga. Akan tetapi kalau kita tidak berbuat baik atau berbuat jahat atau menyeterukan Tuhan atau mensekutukan Tuhan, ya itu tadi mengikuti setan begitu loh. Artinya seperti itu. Jadi sudah terjawab ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kenapa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang menciptakan neraka gitu. Kenapa tidak masuk surga semua, kan seperti itu. Sebetulnya pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini sudah saya berikan satu masukan. Ini bukan jawaban jawaban pasti ya, karena semua kehidupan yang akan datang, kehidupan abadi itu kita semua tidak tahu. Kita semua hanya mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama. Kita hanya membaca, mengkaji Al-Quran, kemudian kalau yang Kristen ya membaca, mengkaji Injil. Kalau yang umatnya Nabi Musa misalnya kan membaca, mengkaji Taurat gitu. Atau mungkin umatnya Nabi Daud ya membaca, mengkaji kitab Jabur ya, Mazmur atau Jabur. Kemudian ada juga kitab Amsal itu punya Sulaiman, namanya Amsal Sulaiman ya. Kalau di dalam Alkitab, di dalam pemahaman orang-orang di Kristen ya, itu ada Amsal Sulaiman. Akan tetapi di dalam Islam yang diyakini hanya 4 ya, hanya 4 itu. Jadi Taurat,
Zabur, Injil, dan Al-Quran. Amsal Sulaiman tidak masuk di situ. Kalau dalam Islam, Amsal Sulaiman itu tamsil ya, kitab tamsil ya, itu tidak masuk ya. Nah, di situ ini hanya sekedar pemberitahuan. Kemudian kalau kita membaca isi Alkitab, isi Injil ya, itu ada dua hal. Yang satu adalah Perjanjian Lama dan satu lagi Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama, Anda membaca Alkitab itu sama saja Anda membaca cerita dari Adam sampai sebelum lahirnya Yesus, sebelum lahirnya Nabi Isa. Akan tetapi jika Anda membaca Perjanjian Baru, itu semua cerita mengenai Nabi Isa, semua cerita mengenai Yesus dari lahir hingga wafatnya, hingga di tiang salib di situ, begitu ya. Jadi di situ ada cerita-cerita dari Matius, cerita dari Markus, cerita dari Lukas, cerita dari Yohanes, cerita dari Paulus, dari Pilatus, dari apa segala, pokoknya ada di situ. Saya kebetulan juga memang ini kan ya membaca-baca lah gitu ya. Saya sesungguhnya Islam dari orang tua juga Islam, dari kakek nenek juga Islam, dan saya juga menjalankan syariat Islam. Saya juga Islam, jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Apapun Tuhan mempunyai rencana-rencana yang paling sangat baik ya, sangat baik. Jadi seperti itu. Jadi neraka bukan diperuntukkan untuk manusia. Sekali lagi saya katakan bahwa neraka bukan diperuntukkan untuk manusia. Akan tetapi kenapa manusia mengikuti setan, mengikuti iblis? Karena setan dan iblis itu tempatnya di neraka. Kan itu. Persoalannya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sudah dijawab ya. Jadi surga dan neraka kan gitu. Dulu malaikat, iblis, setan, manusia dan lain-lainnya itu semua hidup di surga. Kemudian setan, iblis diusir dari surga oleh Tuhan. Kemudian iblis atau setan melakukan satu perjanjian dengan Tuhan bahwa dia bersedia tinggal di neraka asalkan dihidupkan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Karena apa? Karena tujuannya hanya untuk menggoda anak-anak Adam, anak keturunan Adam untuk mengikutinya, kan gitu. Jadi setan iblis itu juga dia ingin kembali kepada surga gitu loh, ingin masuk surga, tapi itu sudah ada perjanjian dengan Tuhan gitu loh. Jadi dia daripada dia sendirian di di neraka, mendingan cari teman, kan gitu. Cari teman siapa? Ya itu tadi, anak keturunan Adam. Nah, itu seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, jangan jangan berprasangka buruk. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Siapapun yang dikasihi, siapapun yang disayang, tidak memandang siapapun, Semua dikasihi, semua disayang, akan tetapi kenapa justru yang dikasihi, justru yang disayang itu berbuat ingkar, berbuat seteru? Kenapa mengikuti setan? Kenapa mengikuti iblis? Kan seperti itu. Permasalahannya seperti itu. Jadi ya itulah. Jadi insya Allah kita yang mempunyai iman, yang mempunyai Islam, yang mempunyai takwa dan mempunyai hati untuk untuk mencapai kepada surga, ya kita lakukan sebaik mungkin, kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan membuat seteru, jangan membuat satu persekutuan, bukan persekutuan, perseteruan ya, mensekutukan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, jangan ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan hanya satu saja, hanya Allah, dan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.